Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. George Woodhouse yang diperankan oleh Michael Fassbender ini adalah seorang agen intelijen Inggris, spesialis counter intelligence dari NCSC, National Cyber Security Center, atau Pusat Keamanan Cybernya Inggris. Dia disebut legendaris karena belum ada yang bisa bohong sama dia. Malam ini ia mendapat informasi dari atasannya, Mitchum, bahwa salah seorang dari timnya adalah pengkhianat negara. Pengkhianat itu telah mencuri software buatan NCSC yang sangat rahasia bernama Severus. Kode canggih yang bisa ngehack inti reaktor nuklir lalu bikin meledak. Mitchum kemudian ngasih Woodhouse kertas berisi 5 nama tersangka. Salah satunya adalah istrinya yang sekaligus rekan sama agen yang juga legendaris, Catherine, yang diperankan oleh Cate Blanchett. George minta waktu 2 minggu buat beresin kasus ini. Mitchum bilang kalau mereka nggak punya waktu sebanyak itu. George akhirnya ngejanjiin bahwa kasus ini bakal selesai 1 minggu. Hari pertama investigasi George dimulai dengan ngundang 4 tersangka lainnya buat makan malam bareng di rumahnya. Mereka adalah Freddy, agen papan atas yang nggak dikasih rekomendasi untuk naik jabatan sama George karena punya masalah sama alkohol dan obat-obatan. Clarissa, agen termuda di antara para tersangka dan lagi pacaran sama Freddy. Zoe, psikolog yang disewa khusus untuk NCSC, dan James, kolonel yang menjadi agen NCSC yang lagi pacaran sama Zoe. Sebelum pada datang, George kasih tahu istrinya jangan makan cana masala karena udah dia campurin sama DZM-5. Yang makan bakalan bawel dan bawaannya curhat terus. Singkat cerita semuanya datang barengan ke rumah George. Gara-gara obat dan George yang emang ahli interogasi, satu persatu rahasia mereka kebongkar. Suasana makan malam yang awalnya penuh keakraban dan seru karena ngobrolin Surya, Edward Snowden, dan guru pedofil tiba-tiba jadi panas. Semuanya pada kena sindiran. Diawali dengan Freddy yang tiba-tiba nyindir pernikahan George dan Catherine. Ragu kalau bakalan berjalan lancar karena George punya Oedipus kompleks. Freddy cerita kalau George itu anak durhaka yang tega banget sampai ngerusak pernikahan dan karir bapaknya sendiri. George masang video selingkuhan bapaknya di ruang keluarga pas lagi pada ngumpul. Kemudian Zoe nyindir James dan berharap James nggak kecepetan ejakulasinya. James nyindir hubungan Freddy dengan Clarissa yang umurnya jauh kayak bapak sama anak. Clarissa, Freddy, dan Zoe nyindir balik James kalau dia itu sebenarnya mantan kolonel di Minecraft dan Xbox. Gara-gara keseringan main game, sampai bikin Zoe jenuh pacaran sama dia. Puncak emosi terjadi ketika Clarissa berharap kalau Freddy berhenti buat berhubungan seks sama wanita lain. Freddy langsung bawel, nyangkal sana-sini, ngatain Clarissa masih kayak ABG, gila perhatian, paranoid, sampai nyuruh dia berobat karena punya trauma masa lalu yang masih dibawa-bawa sampai sekarang. Suasana jadi hening ketika George bilang kalau dia sangat gak suka sama pembohong. George cerita kalau Freddy suka ketemu sama cewek di sebuah hotel yang sama setiap minggu. Makan malam itu berakhir dengan Clarissa yang nusukin pisau ke tangan Freddy. Setelah mereka pada pulang, George ngeliat di tempat sampah WC-nya ada tiket bioskop dengan judul Black Window. Hal kecil yang bikin George curiga sama Catherine. George lalu basa-basi sama Catherine dengan ngajak dirinya nonton film Black Window. Catherine bilang kalau dirinya belum pernah nonton film tersebut dan itu bikin George tambah curiga. Entah itu selingkuh atau transaksi Severus. Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa Mitchum tewas karena serangan jantung mendadak. George semakin curiga kalau salah satu orang di acara makan malam kemarin adalah pelakunya. Saat Catherine lagi rapat, George nyelinap ke ruang kerja Catherine buat ngecek jadwal kegiatannya. Diketahui bahwa Catherine akan pergi ke Zurich.
Pulang kantor, George pergi mancing di tempat favoritnya. Tiba-tiba, James datang. James cerita kalau dia nemuin rekening bank berisi 7 juta pound sterling di suatu bank di Myanmar dan atas nama Margaret Langford. Nama tersebut adalah salah satu nama samaran milik Catherine. Kecurigaan semakin mengarah pada Catherine, terutama saat Catherine menghadiri sesi konseling wajib dengan Zoe, bahwa ternyata Catherine berasal dari keluarga miskin yang selalu kesulitan uang. Sehingga diduga kalau uang di bank Myanmar itu adalah hasil Catherine menjual Severus. Di tengah malam banget, Clarissa dikagetin sama George yang tiba-tiba datang ke apartemennya. Clarissa sempat GR kalau George ingin tubuhnya. Ternyata George minta tolong Clarissa buat manipulasi salah satu satelit intelijen milik Biro agar bisa mata-matain kegiatan Catherine besok. Esok harinya di ruang kerja Clarissa, mereka hanya punya waktu sekitar 3 menit untuk lihat kegiatan Catherine di Zurich. Kegiatan mereka ini ilegal dan bisa bikin mereka dipecat dan dipenjara kalau ketahuan. Catherine terlihat bertemu dengan seorang pria dewasa. Menurut data intelijen, pria itu adalah orang Rusia bernama Andrei Kulikov. Menggunakan AI pembaca bibir, terungkap bahwa Catherine lagi maksa buat beli, bukan ngejual. Sementara itu, di kantor Zoe, James ngambek karena baru diputusin sama Zoe. James panik soalnya James cerita segalanya sama Zoe. Karena selain pacar, dia adalah psikolognya juga. James sampai ngancam mau bunuh Zoe kalau dia ngebocorin curhatnya tentang Severus. Dengan tenangnya, Zoe bilang kalau untuk masalah itu, dia punya kode etik. Rahasia klien harus tetap rahasia. James sedikit tersinggung karena disebut hanya sebatas klien. Tapi James jadi sedikit tenang lalu pergi dari kantor Zoe. Bos NCSC, Stiglitz, yang diperankan Pierce Brosnan, tiba-tiba memanggil semua agen jajaran atas untuk rapat darurat. Ternyata dalam waktu jangka 3 menit, saat George dan Clarissa memanipulasi satelit buat mata-matain Catherine, Vladim Pavlichuk, jenderal Rusia yang sedang dalam tahanan rumah, hilang dari rumah persembunyiannya di Liechtenstein membawa Severus. Terungkap tujuan mereka menggunakan Severus. Target mereka adalah pemerintahan Rusia untuk mengakhiri perang melawan Ukraina dan melengsarkan Vladimir Putin. Tapi masalahnya akan memakan ribuan korban nyawa tak berdosa. Dengan nada tinggi, Stiglitz maki-maki timnya dan menuduh ada pengkhianat di antara mereka. Stiglitz minta para agen elit tersebut segera beresin masalah ini dan CIA nggak boleh sampai tahu. George mulai sadar kalau dirinya lagi dijebak biar kelihatan kayak pengkhianat. George semakin kelihatan kayak pengkhianat ketika Clarissa laporan sama Freddy kalau dia bantuin George manipulasi satelit buat ngintip kegiatan Catherine di Zurich. Sepulangnya Catherine dari Zurich, Freddy mencegat Catherine di depan rumahnya. Freddy nyeritain semua peristiwa yang terjadi tentang George saat Catherine lagi di Zurich. Yang intinya George jadi tersangka paling kuat penjual Severus ke orang Rusia. Beres ngobrol sama Freddy, Catherine masuk ke rumah dan langsung ke kasur ngedeketin George. Dikirain bakal diam-diaman terus saling nuduh, ternyata mereka langsung cerita versi mereka masing-masing. Catherine murka karena sadar pasangan suami istri itu dua-duanya lagi dijebak. Mereka sama-sama yakin gak ada pengkhianat di antara mereka. Ada yang mau ngehancurin karir dan pernikahan mereka. Catherine bersumpah pada George, dia rela ngebunuh siapapun buat ngelamatin hidup dan pernikahan mereka. Begitu pula dengan George. Catherine jadi tenang karena George udah punya solusinya. Esok harinya, George ngundang 4 tersangka buat tes poligraf. George sebenarnya udah tahu siapa pengkhianat di antara mereka. Tapi, dugaannya butuh diperkuat dengan data-data yang dihasilkan dari tes poligraf. Dia ngasih pertanyaan random pada semua tersangka biar bereaksi berlebihan jadi ketahuan siapa yang lagi bohong. Selesai tes, George ngundang mereka lagi makan malam di rumahnya.
Saat George sedang tes poligraf, Catherine nyamperin Stiglitz yang lagi makan siang sendirian di restoran Jepang. Dia langsung nuduh Stiglitz yang ngebocorin Severus dan minta buat ngeberhentiin semua operasi yang lagi direncanain Stiglitz, apapun itu. Catherine udah ngadu sama CIA tentang masalah ini. Catherine sebelumnya minta bantuan Clarissa untuk melacak Pavlychuk dan Kulikov pakai satelit. Catherine lalu ngasih tahu ke agen CIA kalau mereka lagi melintas di jalanan Polandia bawa Severus. Gak lama kemudian, CIA langsung bergerak cepat membunuh mereka menggunakan drone milik Amerika. Dengan begitu, Catherine berhasil menggagalkan rencana meruntuhkan pemerintahan Rusia pimpinan Putin. Catherine nitip pesan pada Stiglitz untuk semua orang. Jangan pernah ada lagi yang berani buat coba-coba merusak hubungan pernikahannya. Catherine pun pergi. Malam harinya, 4 tersangka kembali berkumpul di rumah pasangan Woodhouse. Tapi kali ini meja makannya kosong. George nggak nyiapin masakan buat mereka. Ketika duduk, raut wajah Zoe berubah saat ia menyadari kalau karpetnya baru. Dari bau dan tampilannya yang berbeda dengan saat makan malam terakhir mereka. Catherine lalu ngajakin mereka main game. Catherine belum bilang judul gamenya apa dan mau ngapain, tapi langsung naruh pistol di tengah meja. Game dimulai ketika George laporan pada semua rekan kerjanya kalau Clarissa aman alias bebas dari tuduhan. George sempat nyindir Clarissa sebagai orang yang jago banget memanipulasi alat poligraf dengan teknik yang ia ketahui dari membaca suatu buku. George lanjut cerita kalau sekarang ada 2 rencana berbeda yang sedang berlangsung. Pertama, mencuri Cyprus dan menggunakannya untuk menghancurkan pemerintah Rusia. Dan yang kedua adalah rencana untuk menggagalkan upaya tersebut. Stiglitz menugaskan James mencuri Severus yang akan digunakan untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina. George menyadari kalau James yang menaruh tiket bioskop bekas berjudul Black Window di WC-nya agar George makin curiga pada Catherine. Sehingga George mata-matain Catherine dan secara nggak sadar bikin agen Rusia bisa kabur dari rumah persembunyiannya. James adalah orang yang bikin Catherine pergi ke Zurich dan juga yang buka rekening bank di Myanmar menggunakan salah satu nama samaran Catherine. Jadi kelihatannya Catherine dapat uang hasil menjual Severus. Terungkap bahwa saat James dan Zoe masih pacaran, James yang sedang mabuk cerita tentang operasi Severus sama Zoe. Berbeda dengan pemikiran James yang idealis, Zoe yang agamanya kuat dan lebih mikirin sisi moralnya karena bakalan membunuh banyak nyawa, berupaya untuk menghentikan rencana James diam-diam. Setelah itu barulah rencana kedua dimulai. Zoe ngajak Freddy buat menghentikan operasi Severus. Dan ternyata cewek selingkuhan Freddy yang selalu ditemuin setiap minggu di hotel adalah Zoe. Saat Freddy dapat informasi dari Clarissa tentang manipulasi satelit, dia cerita ke Zoe. Zoe lalu minta Freddy cerita sama Catherine tentang manipulasi satelit dan tentang George yang jadi tersangka penjual Severus. Dan ternyata tujuan sebenarnya adalah Catherine bantuin George menggagalkan upaya mengaktifkan inti reaktor nuklir menggunakan Severus untuk melengsarkan pemerintahan Rusia yang dipimpin Putin. Dan ternyata Catherine berhasil. Sekarang James sudah nggak bisa berdalih lagi. Dengan cepat, ia mengambil pistol di tengah meja. Dia mengaku sebagai pencuri Severus untuk tujuan yang menurutnya mulia, menghentikan perang di Ukraina. Ia juga mengaku telah membunuh Mitchem menggunakan racun yang ia semprotkan di gelas milik Mitchem. Catherine bilang dirinya lupa ngasih tahu nama game yang lagi mereka mainin sekarang. Nama gamenya adalah siapa yang bakalan ngambil pistol di meja. George nyaranin James lebih baik obrolan mereka dilanjutkan ke ngomongin proses penangkapan biar sama-sama enak. Tapi James bilang kalau yang mereka omongin ini masih bisa disebut dugaan saja. George lalu nunjuk ke langit-langit biar James tahu kalau ada alat perekam yang jadi bukti kuat. James nggak percaya dan bilang kalau itu cuma gertakan aja. James lalu nembak George, tapi ternyata pelurunya kosong. Catherine buru-buru ngambil pistol di tasnya lalu nembak James. Saat semuanya terdiam, Freddy sekarang yakin yang dipedulin George sama Catherine ya cuma mereka berdua aja. Mereka nggak mungkin berkhianat satu sama lain.
Sebelum mereka pulang dan bantuin George bungkus mayat James pakai karpet baru, Catherine memberi peringatan. Jangan coba-coba merusak hubungan pernikahan pasangan Woodhouse lagi. George membuang mayat James di danau tempat biasa dirinya mancing. Kematiannya dibuat seperti kecelakaan kerja bidang intelijen pada umumnya. Yang lainnya balik kerja lagi seperti biasa. Kasus ini selesai tepat 1 minggu dari yang dijanjikan George terhadap almarhum Mitchum. Catherine ketemu Stiglitz di lift. Stiglitz bilang dia turut prihatin dengan James yang tiba-tiba hilang. Catherine bilang, ya namanya juga kerja di Biro Intelijen. Pasti bahaya banget. Catherine lalu nyaranin Stiglitz kalau sekarang ada waktu yang tepat buat mundur dari jabatannya. Tapi Stiglitz cuma bilang kaki dulu. Lalu bel berbunyi dan pintu lift kebuka. Catherine pun ngelangkah keluar dari lift sambil bilang, terserah kamu aja maunya kayak gimana. Di rumah, Catherine cerita tentang pertemuannya dengan Stiglitz pada George. George bilang kalau Stiglitz tegang dan gak akan bakalan bisa tidur tenang sebulan penuh. Catherine tampak kesal karena ekspresi Stiglitz yang datar. Stiglitz adalah favoritnya orang CIA. Bahkan, penghargaan untuk kasus Severus ini, Stiglitz yang dapat. Lalu George cerita sama Catherine tentang masalah tiket bioskop. Dia percaya sama Catherine karena Catherine bukan orang yang ceroboh. George bela-belain manipulasi satelit buat mata-matain Catherine hanya karena khawatir keselamatan Catherine. George lanjut bilang kalau 7 juta pound di rekening bank Myanmar atas nama samaran Catherine masih ada. Film ini ditutup dan George yang bilang bahwa prioritas utamanya adalah Catherine. Setelah itu, negara baru moral. Menarik sekali bagaimana sosok mantan James Bond kini menjadi bosnya suatu biro intelijen di Inggris. Gak ada aksi heboh menggelegar, tapi berfokus pada hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural di dunia intelijen. NCSC bikin kode Severus saat Stiglitz jadi bos mereka. Dia yang memberikan instruksi untuk pembicaraan Severus. Dan dia juga yang menginstruksikan rencana penyelamatan Severus. Dia juga yang ACC dana 7 juta pounds untuk dimasukkan ke rekening di Bank Myanmar. Namun yang perlu digarisbawahi adalah respon Stiglitz saat pertemuan dengan Catherine di lift. Given all you've accomplished, maybe it's time to consider stepping away, Arthur. Feet first. Second floor. Doors open. Ada 2 teori mengapa dia bilang kaki dulu. Yang pertama adalah respon tenangnya mengisyaratkan bahwa ia selalu 1 langkah lebih cepat mengetahui rencana-rencana orang di sekitarnya. Sedangkan bawahannya walaupun yang level legendaris seperti George dan Catherine masih bertindak dengan pola pikir sebab akibat alias memberikan respon hanya ketika muncul masalah. Teori yang kedua adalah bahwa Stiglitz ngasih tahu Catherine cara nenggelamin mayat di danau. Harusnya kaki dulu, bukan kepala dulu. Any way you like.